warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Terol.id bersama dengan Dokter Agung Nugroho. Baik, nama saya Dr. Agung Nugroho. Saya bekerja di Yankes Telkom Jakarta sebagai dokter, tapi saya juga ditugaskan sebagai Satgas COVID dan juga KIPI. Pertanyaan pertama ya dok ya, kita kemarin hampir 2 tahun ya, sudah 2 tahun belakangan ini Indonesia bahkan seluruh negara ya dok ya terkena virus pandemi COVID-19. Upaya pemerintah adalah menggalakkan vaksinasi untuk menekan atau membunuh virus itu sendiri. Pertama vaksinasi pertama dan kedua, dan kini pemerintah itu menambahkan kembali dosis tambahan yaitu booster. Bagaimana sih pelaksanaan program vaksinasi yang sudah berjalan selama ini di khususnya DKI dulu ya? Bagaimana menurut pandangan dokter? Sumber yang dapat saya terutama dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan hasilnya sungguh menggembirakan bahwa sampai akhir bulan ini ternyata vaksin primer ya, vaksin 1 dan 2 khususnya untuk di DKI itu sudah melebihi target di atas 100%. Jadi saya baca sih DKI termasuk provinsi yang paling tinggi untuk cakupan vaksinasi di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat khususnya di DKI itu sungguh-sungguh sangat menggembirakan sekali. Mudah-mudahan ini bisa ditiru dengan oleh provinsi lain. Bagaimana sih dok tanggapan dokter tentang info bahwa vaksinasi tersebut tidak mampu melawan varian-varian dari vaksinasi dari COVID itu sendiri dok? Ya, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa setiap virus itu melakukan suatu mutasi, perubahan daripada genetik. Itu hal yang biasa. Jadi kalau virus itu dibasmi maka dia akan berubah bentuknya dengan bentuk yang lain atau varian lain. Kita kenal ada dulu varian beta, alpha, kemudian delta yang panas, dan sekarang ini ada varian beta 1A yang disebut omikron. Jadi ada perubahan bentuk supaya mereka tetap survive. Jadi mereka canggih, katakanlah bisa bisa berubah bentuknya, proteinnya di dalamnya itu bisa berubah supaya mereka bisa tetap hidup. Tetapi kita pun di sini juga tidak kalah canggihnya, para ahli, para ilmuwan berusaha menciptakan vaksin yang bisa untuk mengatasi varian-varian baru tersebut. Bisa pada tenaga kesehatan awalnya, kemudian pada usia lanjut ya, yang mempunyai komorbid, kemudian pada anak-anak gitu. Dan hasilnya kita bisa melihat bahwa walaupun Omikron sudah yang katanya daya sebarnya sudah lebih kuat daripada Delta, tapi gejala-gejala yang ditimbulkannya itu lebih ringan, tidak terlalu fatal, tidak terlalu besar dibandingkan dengan Delta. Tetapi itu harus tetap waspada. Kita tidak boleh menyepelekan, kita tidak boleh menganggap ringan varian apapun. Vaksin itu bisa untuk mencegah atau menyebabkan gejala-gejala tidak terlalu berat, bukan mencegah terinfeksi. Oke dok, bagaimana sih efektivitas vaksin yang ada saat ini untuk melawan penularan dari COVID itu sendiri dok? Jadi setiap negara dan para ahli semua berusaha yang terbaik bagaimana caranya menciptakan vaksin yang bisa untuk mencegah terjadinya hal yang berat daripada Omikron tersebut. Tadi katakan bahwa Omikron itu adalah varian daripada virus untuk bermutasi. Tapi kita pun juga tidak kalah pintar. Kita berusaha untuk menciptakan vaksin-vaksin yang lebih baik lagi sehingga dapat mencegah terjadinya virus yang lebih berbahaya lagi. Oke dok, berarti sangat penting ya dok penambahan dosis booster ini untuk seluruh warga ya. Setelah walaupun dia sudah melakukan vaksinasi pertama dan kedua ya. Betul. Karena menurut penelitian para ahli
setelah dilakukan vaksinasi kedua terutama itu dalam waktu 6 bulan terus efektivitasnya sudah mulai menurun. Jadi 6 bulan, 7 bulan, apalagi sudah lebih dari 9 bulan itu sudah menurun efektivitasnya, sehingga diperlukan booster ataupun tambahan, ya, sehingga kekebalan atau imunisasinya akan meningkat lagi. Jadi itu adalah suatu upaya supaya kita tetap dalam tubuh kita kebal. Tertarik dengan pembahasan penambahan dosis baru ya, dosis booster. Dosis booster bagi walaupun sudah divaksinasi pertama dan kedua, artinya tidak menutup kemungkinan terjangkit atau terpapar ya dok ya. Tapi minimal kalau sudah ditambahkan dosis baru atau dosis booster, mengurangi intensitas virus itu sendiri ada di tubuh kita ya. Berarti walaupun yang sudah divaksin atau sudah divaksin booster, apakah masih tetap akan terpapar kembali dok? Ya. Atau akan menularkan untuk keluarganya, orang terdekat? Betul. Ya seperti kita lihat ya pada kenyataannya banyak tenaga kesehatan yang sudah di booster ya, seperti saya sendiri, saya udah lama di booster gitu ya, sudah lama dilakukan booster, teman-teman juga seperti itu, tapi kok bisa kena juga, ya karena apa? Mungkin terpapar dari pasien misalnya ataupun di lingkungannya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sih, seperti tahu teman-teman saya itu semua mereka tidak ada yang sampai dirawat sampai langsung ICU ya. Itu hanya isoman mandiri, gejala-gejalanya pun mirip-mirip flu. Ya saya pun menderita seperti flu batuk pilek biasa. Oke dok, tertarik sekali dengan penjabaran tadi ya, karena kita kan orang awam, bukan dari tim medis yang tidak tahu secara pasti gitu aman atau tidak dengan penambahan. Boleh minta saran atau kasih arahan sedikit kepada teman-teman kita di luar sana betapa pentingnya dosis tambahan yaitu booster untuk penambahan imun ya dok ya? Betul, saudara sekalian, yang terpenting bagi kita semua adalah bagaimana kita menghindari agar kita tidak terpapar COVID-19 itu, yaitu dengan tetap menjaga prokes atau protokol kesehatan yang 6M itu, ya. Jadi tetap kita harus melakukan pakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak, cuci tangan dengan air bersih dan air mengalir, kemudian mencegah kerumunan, menjaga mobilitas, dan jangan kita makan dan lain sebagainya kalau kita tidak kumpul sama-sama, ya. Nah itu adalah salah satu hal yang penting. Nah yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita, ya, selain dengan makanan yang bergizi, kemudian berolahraga, itu sangat penting sekali. Karena olahraga yang baik dan benar juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan vaksinasi itu salah satu cara atau upaya untuk kita untuk menambah kekebalan dari luar agar supaya tubuh kita tidak berat kalau kita terkena. Sekali lagi bukan untuk mencegah tidak terpapar, tapi mencegah agar bila terpapar tidak timbul berat gejalanya. Ya, demikian. Terima kasih dok. Ya.